Selamat berjumpa kembali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, gereja dalam kalender liturginya memperingati seorang kudus, Santo Barnabas Rasul. Dia disebut Barnabas meskipun tidak masuk dalam kelompok 12 rasul yang dipilih Yesus secara langsung ketika ia masih hidup. Tetapi bersama dengan Paulus, Barnabas disebut sebagai rasul karena semangat pewartaan, semangat untuk bersaksi tentang iman Kristianinya yang luar biasa. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berilah juga dengan cuma-cuma. Bisa saya tambahkan satu anak kalimat supaya tidak percuma. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di balik ayat itu ada suatu kebenaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya adalah anugerah, semuanya adalah berkat Tuhan yang kita terima bukan karena jasa kita, tapi melulu karena rahmat Tuhan. Maka benar apa yang dikatakan Yesus, kamu sudah terima dengan cuma-cuma, maka berilah dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, melalui pewartaan Injil hari ini kita bisa melihat Yesus meminta kepada muridnya untuk pergi dan berbuat baik, tulus tanpa pamrih, selalu mengandalkan Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak hanya mengandalkan kelebihan ataupun kenyamanan fasilitas, harta benda, tabungan, dan sebagainya. Karena percaya akan penyelenggaraan Tuhan itu akan meringankan, akan membahagiakan kita. Karena itulah Yesus meminta mereka jangan bawa apa-apa, jangan bawa terlalu banyak, supaya mereka tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran akan beban-beban yang harus mereka bawa. Cukuplah mereka percaya Tuhan menyelenggarakan hidup mereka. Demikianlah juga di dalam bekerja, di dalam melayani, mereka tidak menuntut upah. Mereka tidak meminta setoran. Mereka tidak meminta bayaran
semuanya dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Kalau Yesus kemudian mengatakan bahwa seorang pekerja patut mendapat upah, maka upah yang dimaksud Yesus itu bukan pertama-tama soal bayaran, bukan pertama-tama soal uang, tetapi perlindungan, penyertaan Tuhan sehingga hidup mereka terjamin. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santo Barnabas Rasul. Nama sebenarnya adalah Yusuf, namun oleh para rasul yang lain, ia dipanggil Barnabas yang artinya anak penghiburan. Dia banyak melakukan pelayanan bersama Paulus yang saat itu lebih dikenal sebagai Saulus sebelum dia bertobat. Dalam kisah para rasul, kita mengenal Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, seorang yang bijaksana, seorang yang murah hati, dan penuh iman. Dia adalah orang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Barnabas lah yang menolong Paulus. Ketika Paulus kurang diterima di kalangan murid-murid di Yerusalem, dia juga yang menjemput Paulus ketika Paulus dalam tanda kutip dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus, kampung halamannya. Karena Barnabas pula Paulus diterima dalam jemaat Kristiani, khususnya di Antiokhia. Dan pada saatnya Paulus akan menjadi rasul besar, yaitu rasul bagi para bangsa. Maka Paulus sering dikenal sebagai rasul bangsa-bangsa. Teladan hidup Barnabas menjadi model bagi kita dalam mengikuti jejak Kristus, sehingga kita semakin dekat dengan Allah, semakin banyak kita berbuat baik dengan cuma-cuma, karena sudah terima dengan cuma-cuma, sehingga banyak orang sampai kepada pengalaman perjumpaan dengan Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, era para rasul sudah lewat. Tapi perutusan Yesus kepada kita masih berlangsung hingga saat ini dan seterusnya. Siapa lagi kalau bukan kitalah yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi saksinya. Kita dipanggil dan diutus untuk menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kerukunan, persaudaraan. Kita diutus untuk memberi kesembuhan kepada yang sakit, meringankan beban kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan dan bukan bahkan menjadi beban tambahan. Kesembuhan kepada yang sakit, kelegaan kepada yang berbeban berat, mengusir roh jahat, dan saling berbagi kasih secara cuma-cuma kepada semua orang yang membutuhkan, dan berbagai macam karya. Entah itu karya amal saleh dan karya belas kasih lainnya. Tuhan mengandalkan kita semua sebagai saksinya. Dari saudara sekalian, selamat beraktivitas hari ini, selamat berkarya. Jangan lupa, kita sudah terima dengan cuma-cuma, maka berilah dengan cuma-cuma juga supaya tidak percuma. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam seluruh hidup, dalam seluruh karya, dalam seluruh perutusan kami. Kuatkan kami untuk selalu giat mewartakan kabar gembira dalam kesaksian hidup kami. Engkau telah memberikan, menganugerahkan segala sesuatu kepada kami dengan cuma-cuma. Semoga kami pun boleh berbagi, memberi dengan cuma-cuma, supaya semuanya tidak percuma. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat.